Ya, insya Allah. Kita buka ya teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah, siang hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan waktu, masih diberikan umur untuk belajar kembali ya siang ini insya Allah. Kita buka dulu kelas tahsin siang hari ini, kita membaca istighfar, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita membaca sholawat, supaya hati kita tersambung kepada Rasulullah. Dan doa ya, kita mulai dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah mudahkan lisan kita dalam belajar. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kembali luruskan niat kita belajar karena Allah Ta'ala, karena kita mengharapkan ridhonya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ini Bu, Mbak semua? Mbak Rukmini sehat? Mbak Farah sehat ya semua ya? Masih semangat ya? Masih puasa kan? Masih. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Masih semangat menemukan makhraj. Masih. Masya Allah ya, iya. Teman-teman, Masya Allah ya. Kita belajar tahsin ini sepanjang masa ya, karena kita belajar terus menerus. Karena bacaannya Al-Quran yang paling sempurna tuh hanya Rasulullah. Masya Allah. Ya, jadi kita harus terus belajar terus. Mbak Rizka, apakah sudah? Masya Allah ya, Mbak Rizka, apa kabar Mbak Rizka? Sudah sehatkah? Alhamdulillah. Suaranya ya, Masya Allah. Makin berat tapi nggak apa-apa ya. Paling nanti kalau ada contoh-contoh yang harus dicontohkan, terus harus jelas, nanti saya minta tolong Mbak Ati aja kali ya. Khawatirnya nanti salah, kurang jelas gitu. Iya, ini hari ini materinya apa Mbak? Masih. Kenapa? Hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar makhraj baru gitu ya. Kalau kemarin dia alisan, sekarang kita tentang syafatan. Jadi makhrajnya bibir. Iya, Tapi begini Mbak, saya juga bingung, ini kita kan pertemuan berapa kali lagi ya? Kita sampai hari Jumat ya, insya Allah ya. Berarti kan ini ada berapa hari ya? Rabu, Kamis, Jumat. Masih ada 4 hari. Dengan hari ini masih ada. Dengan hari ini kan materi, Mbak Rizka, materi terakhir pekan ini, pekan depan itu tinggal langsung praktek-praktek terus untuk menguji kelulusannya. Oh, jadi masih ada satu minggu lagi Mbak Nur. Teori habis minggu ini. Oh iya. Yang remedi yang untuk praktek-praktek pekan depan. Oh, ini bukan minggu ketiga ya Mbak Nur? Ini minggu ketiga, jadi materi terakhir minggu ini. Kan pekan keempat kan laki Fatihah katanya kan? Oh iya, soalnya kan saya kalau di timeline itu pekan ketiga itu harusnya talaki Al-Fatihah. Oh iya benar ya. Tapi kan ini masih teori kan? Masih, makanya itu aku kalau yang lain gimana gitu Mbak Nur? Kalau yang lain pertemuannya 21 hari apa gimana? 21 hari. Nanti hari keempatnya tinggal ujian-ujian dan remedi. Tentang ujian-ujian. 21 berarti ini minggu terakhir dong belajar? Betul, ini 21 hari minggu terakhir. Oh, berarti minggu depan kita udah nggak ada belajar lagi ya? Udah nggak, teorinya udah habis. Oh gitu. Berarti cuma evaluasi aja, itu juga di grup aja. Tinggal evaluasi aja dan praktek yang belum praktek. Gitu. Praktek. Berarti masih ada waktu ya. Nah, ini saya serahkan ke teman-teman lagi nih. Ini kita berarti ada waktu 4 hari lagi kan untuk membahas tentang tahsin kita gitu ya. Ini mau dimasukkan Al-Fatihahnya atau tidak gitu, karena mengingat waktu ya, kita materi itu masih ada
1, 2, 3, 4, 5 slide lagi. Kita masih ada 5 slide lagi. Nah, kemajuan kita, maksudnya cepat atau tidaknya kita dalam membahas per slide ini tergantung dengan kemampuan teman-teman juga gitu. Kalau semakin banyak koreksinya, otomatis kan semakin lama kita di satu slide gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah bisa atau lancar gitu, insya Allah kita perpindahan slide-nya itu akan lebih cepat. Mungkin dalam dua hari kita mungkin bisa menyelesaikan semua slide misalkan gitu ya. Nanti 2 hari berikutnya karena kita ada empat kesempatan pertemuan nih. 2 hari berikutnya baru kita bahas sedikit tentang Al-Fatihah, Ta'awuz dan juga basmalah misalkan gitu. Monggo silakan teman-teman. Kira-kira maunya bagaimana? Apa yang 2 hari setelahnya nih, setelah materi kita maksimalkan dulu aja materinya sampai selesai. Nanti kemudian sisa harinya, mungkin sisa 1 hari atau sisa 2 hari gitu ya, tergantung percepatan dari teman-teman ini. Apa mau di pemantapan aja gitu, pemantapan aja. Atau kita masukkan hanya mungkin basmalah dan ta'awuznya gitu, yang secara detail dengan sifat dan juga mahrajnya. Terserah, silakan. Bagaimana teman-teman? Jadi bagaimana, ada yang mau? Jadi opsinya gimana Mbak? Mau dituntaskan materinya 2 hari ini gitu kan? 2 atau 3 hari ini. Intinya minggu ini selesai, terus kemudian ada sisa 1 hari ya untuk atau gini ya Mbak, praktek aja. kita pakai evaluasinya buat Al-Fatihah ya Mbak. Iya, sambil Gitu ya, itu kan nanti sambil untuk mahraj sama ujian, prakteknya. Iya gitu aja. persiapan prakteknya, dan nanti kan ujian di minggu selanjutnya tuh ya, minggu depan Iya. ya. Nah, kita gunakan itu. Jadi kita full materi hari ini, minggu ini selesai, hari Jumat selesai gitu ya, maksimal ya. Iya, Mbak. Kalau gitu dimaksimalkan, Mbak. Kalau gitu kita evaluasi Al-Fatihah, kita jadikan evaluasi ya Mbak ya. Ya, kalau misalnya gini Mbak, hari Kamis materi selesai gitu nggak bisa Mbak? Hari Kamis selesai, hari Jumatnya nggak bisa? Kalau hari Kamis itu bisa banget kayaknya. Jumatnya ditalaki secara umum tuh Al-Fatihahnya, hari Senin, Selasa, nah nanti kan bisa lebih detail gitu. Kira-kira bagaimana? Tadinya tuh sebelum masuk ke praktek Al-Fatihah, itu pengennya itu teman-teman mengidentifikasi dulu setiap ayat Al-Fatihah itu dia ada mahraj apa gitu. Jadi ketika melafalkannya, jadi setidaknya sudah tergambar. Oh ini di sini, ini di sini, ini di sini, gitu. Oh iya, kan lebih tertanam ya gitu. Jadi identifikasi dulu gitu. Berarti dilatih untuk mengidentifikasinya mungkin di Bismillah. Betul. Di Bismillah dan mungkin 2 ayat ya, nanti di guidance kan sama Mbak Rizka. Selanjutnya mereka belajar untuk mengidentifikasi sendiri. Betul. Jadi nanti sisa harinya nih dalam seminggu ini apa namanya? Kalau ada di hari Kamis atau hari Jumat, nanti saya contohkan di lafaz basmalah atau ta'awuz. Nah, nanti sisanya bisa di minggu selanjutnya, tapi kita udah masuk evaluasi gitu. Oke, begitu ya. Berarti ya. Teman-teman setuju? Iya, setuju kan? Pertanyaannya teman-teman setuju kan? Masya Allah, ya sepertinya teman-teman setuju. Kelirunya. Iya, nggak apa-apa Bu. Itu nanti insya Allah dimudahkan Allah ya. Yang penting kita usaha terus gitu, Masya Allah. Ya Mbak, silakan Mbak Rizka, silakan untuk lanjutkan materinya ya. Saya mau menyampaikan dulu nih terkait dengan koreksi-koreksi yang ada gitu ya. Jadi yang pertama, mungkin saya tuh ternyata lebih nyaman ketika mengkoreksi di VN, di voice note. Kenapa? Karena di voice note itu saya bisa mengulang-ulang. Saya bisa mengulang-ulang dan memastikan gitu. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak gitu. Jadi saya lebih yakin dengan koreksiannya. Dan saya jadi lebih paham
kesalahannya di mana, apakah salah mahraj, apakah salah sifat gitu. Dan yang ketiga, tidak ada ini jeda sinyal. Kan kalau misalkan kita online ini ada jeda sinyal dan suara itu terkadang kurang jelas kita tangkap ya gitu. Mbak juga nerima saya jadi kurang jelas, saya juga nerima perbedaan diulangnya di Zoom juga jadi kurang jelas. Ketika saya lewat VN, saya dengarkan itu saya lebih jernih dengarnya suaranya gitu. Jadi saya bisa mastiin, oh ini mahrajnya sudah naik apa belum, pangkalnya sudah naik apa belum, udah benar-benar tebal atau belum, itu kerasa, itu lebih kerasa gitu. Terus dia ada sifat mengalirnya apa enggak. Ketika nun mengalirnya tuh eh, sudah sesuai apa kurang mengalir itu lebih jelas ya kalau di VN. Jadi kayaknya kalau di sini itu makanya alhamdulillah ya kita mengulang lagi semua yang kita ulang materi di mana yang kita coba di Zoom itu kita ulang lagi di WA itu alhamdulillah banget gitu. Dan teman-teman yang belum menyetorkan itu tolong disetorkan, nggak apa-apa, telat-telat juga nggak apa-apa. Yang penting dicoba di murojaah, nanti Iya, kan bisa dikoreksi gitu sama Mbak Ati atau saya, gitu ya. Nah nanti hasil koreksiannya dicoba lagi boleh. Misalkan nih ada huruf yang masih belum kurang tepat mahrojnya dan juga sifatnya gitu ya. Terus kemudian dikoreksi oleh kami gitu ya. Kemudian Mbak mau coba lagi, misalkan saya mau coba kof lagi ya, saya mau coba lam lagi ya, ini udah betul belum kayak gini gitu. Itu nggak oh apa-apa, iya, silahkan iya gitu. Mbak. Biar Biar pelaksana. Iya, mendapatkan apa ya, pasnya gitu. iya, iya. Mendapatkan pasnya dan itu akan lebih maksimal insya Allah. Sedikit tapi lebih sering gitu diulang-ulangnya. Iya, Gitu. Mbak. Iya, makasih. Nah, ketika menyetorkan juga itu tidak dinadakan dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan nada, itu terkadang kita jadi hanyut terbawa nadanya, akhirnya mahraj dan sifatnya lepas. Jadi misalkan tidak ada nada dulu, apalagi yang baru mengenal makhorijul huruf. Gitu. Jadi perpindahan dari satu huruf ke huruf yang lainnya itu diusahakan tidak dengan nada dulu. Datar aja Iya, nggak apa-apa. Yang iya, penting iya, Mbak. mahrojnya pas. Tidak. Kemudian, ya, itu aja sih. Itu aja, Mbak. Itu aja ya teman-teman ya untuk jadi Iya, iya, Mbak. perhatian gitu. Nanti ketika menyetorkannya lagi, seperti itu. Iya. Oke, kita lanjut ya ke Ya, materi. baik. Nah, teman-teman mungkin mic-nya bisa di-mute dulu supaya jernih ya penyampaian materinya dari Mbak Rizka ya. Ya, silakan Mbak Rizka. Apa sudah terlihat jelas screen-nya? Ya, terlihat anak panah, Mbak. Bener ya? Tulisan belum Benar, muncul ya? benar. Oh iya. Benar-benar. Hanya terlihat anak mana. Oke. Itu ya. Ya. Ayo, boleh silakan kita coba ya. Ini tentang mahraj alisan kemarin yang sudah kita sudah bahas gitu dan sudah selesai, alhamdulillah gitu ya. Nah, ada berapa mahrajnya di bagian lidah? Ada yang masih ingat? Ini saya ada 4 panah, berarti ada 4. Apa aja? Boleh tolong sebutkan ibu-ibu? Ujung lidah, Pangkal lidah, Ada apa aja? pangkal lidah, tengah lidah, sisi pangkal lidah, lidah, ujung lidah. ujung tengah lidah, Lidah, dengan sisi ujung lidah, lidah. ujung lidah. Iya. Di pangkal lidah, sekarang yang pertama ada mahraj apa aja? Di pangkal lidah. Ko, O dengan K, Iya, ka ada sama ko. kaf dengan kaf. Di tengah lidah ada apa? ada ja, Ya, jim, 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 sin, ya. shin, dan ya. Ini arif tengah ya.
Ya, jim, she, Kemudian ini sha. tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Pangkal lidah juga dinaikkan ke langit-langit. Ada langit-langit yang keras dan ada langit-langit yang antara keras dengan yang lunak. Kemudian sisi lidah. Sisi lidah ada berapa huruf? 1. Ada 1 Do. atau ada 2? Do. Do. Huruf apa? Dot. Do. Huruf dot. 1. Huruf dot, dan ada lam. Lam juga sisi lidah. juga. Kalau dot ya sisi lidah bagian belakang bertemu dengan gigi geraham. Kalau lam sisi lidah di bagian depan. Itu ya. Kemudian ujung lidah ada Nun. betul. Kemudian Oh. ada ro ya. Ingat, Nah, kemarin kita ro, belajar ta, dal, dan juga to. Nun di mana nun, Bu? ta, da, to, nun, nun di atasnya. Nun. Ujung lidah bertemu dengan apa, Ibu? Nun Langit-langit. lidah bertemu dengan Kalau ro, ujung lidah bertemu dengan apa, Ibu? gusi gigi seri atas. Gusi, gigi seri atas. Ro, Atas nun. Di atas ro, langit-langit juga ya. Kalau ta, dal, dan to di mana? di atasnya dia. Gigi. Pangkal gigi seri atas. Ya. Kemudian ada sin, za, dan juga sod. Ini di mana, Ibu? Seri atas. Ujung atas seri atas. Gigi seri bawah. Ya, di belakang gigi seri bagian bawah. Selanjutnya yang ini yang kemarin yang terakhir ya. Da, sa, dan so di mana? Dan zo di mana? Ujung lidah ditempel di gigi seri Seri atas. atas dan bawah. Lidahnya keluar nggak, Bu? Keluar. Lidahnya. Keluar ya lidahnya ya. Karena dia adanya di atas ujung, di permukaan atas ujung. Di sini ya, bukan di tepi tapi di atas. Ya. Nah, kenapa lam masuknya sisi lidah, Ibu? Karena ada yang bilang ujung lidah. Ayo, ada yang tahu? Kemarin saya udah sempat bahas sedikit. Kenapa lam masuknya sisi lidah? Sisi lidah bagian depan dia ketemu dengan gigi. Menurut Imam Ibnu Jazari bahwa lam ini 8 makhraj gigi seri aslinya. atas. Nih, lam itu makhraj aslinya menurut Imam Ibnu Jazari yaitu di sisi lidah. Ya, sisi lidah diketemukan di belakang di area gusi 8 gigi ya, di atas. Nah, tapi dia punya sifat inhiraf. Inhiraf ketika lamnya tebal. Akhirnya dia ke makhraj ujung lidah. Dan ini boleh, bukan kesalahan, bukan lahan. Makanya kenapa Imam Al-Fara'a ini menyebutkan bahwa makhraj lam, nun, dan juga ro itu satu makhraj, yaitu ujung lidah. Karena lam punya sifat inhiraf dan ro punya sifat inhiraf. Jadi kalau berdasarkan tabel ini ya ibu-ibu ya, ini saya identifikasinya berdasarkan Ibnu Al-Jazari, Imam Ibnu Jazari. Jadi ada 4 tempat dengan 10 makhraj gitu ya. Kalau berdasarkan Imam Al-Fara'a jadinya gimana? Jadinya hanya 8 karena lam, ro, dan nun dianggapnya 1. Semua area ujung lidah aja pokoknya. Pokoknya yang masih area sekitar ujung lidah aja. Itu ya Bu ya, jangan bingung lagi, oke? Itu. Selanjutnya kita ke makhraj fa. Pak ini saya zoom dulu ya, biar lebih jelas. Nah, perhatikan Ibu, di gambar ini ada bibir yang bagian bawah. Bagian bawah, tapi bagian dalamnya ya Bu ya, ditemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. Fa. Fa. Ini ya,
diperhatikan dengan seksama. Oh, ketika di Zoom pointernya hilang, Ibu. Jadi diperhatikan ini fa bibir bagian bawah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Dan dia agak dalam. Jadi bisa dibilang ini adalah perut bibir. Perut bibir. Perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, keluar hurufnya ini seperti huruf bahasa Indonesia. Apa hurufnya? Yaitu F dan V. F, F. Tapi mereka ini berbeda sifat ya Bu ya. Tidak seperti V, V atau F gitu. Gitu. Tapi memang suaranya mirip gitu ya. Dan memiliki sifat hams, yaitu nafasnya berhembus, mengalir, dan dia rohowah. Rohowah itu mengalir suaranya itu dengan sempurna atau terlepas dengan sempurna. Ha, fi, fu. Ya, Bu, ya. Boleh tolong di mute dulu, Bu. Pa, fi, fu. Af, if, uf. Afa, ifi, ufu. Tuh. Boleh dicoba Bu Farah bagian baris atas ya. Silahkan. Fa, fi, fu, Ya. af, if, uf, afa, ifi, ufu. Ya, dialirkan lagi ketika dia bertasydid. Afa, ifi, ufu. Karena dia punya rokhawah tadi. Sebentar ya, sepertinya sedang mengkondisikan. Kedengaran Mbak Rizka? Iya, kedengaran Bu. Ulang ya. Tinggal yang afa ya, tinggal yang afa. Afa, ifi, ufu. Ya, gitu. Oke, selanjutnya Bu Rukmini silahkan. Fa, fi, fu, af, if, uf, afa, ifi, ufu. Afnya rileks aja Ibu. Rasakan Ibu dorong aliran suaranya itu dari al-jauf nih, didorong biar dia ada nafasnya. Af, if, uf. Boleh sekali lagi? Af, if, uf. Dan dia langsung ya Bu, dari A langsung ke Fa. Jadi tidak ada jeda. Af, enggak. Af, if, uf, gitu. Coba sekali lagi Ibu. Afa, ifi, ufu. Ufu. Sepertinya Ibu kurang mengalir itu. Hembusan hamsnya itu. Afa, ifi, ufu. Afa, ifi, ufu. Nanti kita coba di voice note ya Bu. Siapa tahu hamsnya sudah keluar, tapi ini karena kendala jaringan, akhirnya dia tidak terdengar sama saya. Itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya ada Bu Rasmiati, silahkan Ibu. Fa, fi, fu, Ya. af, if, Uf. Iya, lanjut. Fa, ifi, ufu. Iya. Alhamdulillah, itu sudah mengalir dan ada hamsnya. Silahkan selanjutnya ada siapa ya? Ada Bu Heni, silahkan Bu Heni. Fa, fi, fu, Ya, afa, ifi, ufu. coba yang af, if. Af, if, uf. Ya, af, if, uf. Oke. Selanjutnya, Mbak Opi, silakan.
fa, fi, fu, af, Mm-mm. if, uf, Ya. afa, ifi, ufu, Ufu, ya. Ufu, 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 ya. Mbak Intan fa, boleh? oh iya. Mbak Intan silahkan. Ya. Fa, fi, fu. Af, if, uf. Tunggu. Mbak kalau mau sempurna mahrojnya, bukan dinaikkan V-nya ke atas, ke bawah tapi V, Oh, fi, V, fi, V. fi, Ininya relax aja, jadi biar dia mengalir. V, fi, V kurang mengalir. fi, Af, af, if, uf. Afa, ifi, ufu. Giginya di mana, Mbak? Aku belum. Di Ini atas. apa ya? Bibirnya Mbak Intan itu ketutup sama tulisan namanya nih, jadi aku nggak bisa lihat jelas. Nah, gitu. Silakan Mbak. Fa, fi, fu. Fa, Nah, fi, fu. itu belum ke mahrojnya. Giginya, gigi seri atas, ujung gigi seri atas ke perut bibir bagian bawah. Fa, ditempelkan. Fa, Fa, fa. fa, fa. Belum. Saya zoom lagi ya, Mbak. Nah, ini Mbak. Ini ada gigi nempel di bibir bagian bawah, bagian dalamnya. Fa, 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 belum. fa, Fa. fa. Mbak, coba pegang bibir bagian dalamnya. Ditempelkan ke gigi atas. Fa. Fa, Ya, fa. fa, Nah, sekarang hamsnya dikeluarkan dan relax. Fa. fa, Fa. Hamsnya belum. fa. Fa. Af. F. P, V. Bukan P. Fa. V. V, F. F gimana? F. Mbak? F, F. Tapi F. dia pakai aliran suara keluar. F. Gitu. F, Nah, sekarang F. fa. Fa. fa, fa, Fa. fa, Fa. fi, Fi. fi, Fi. fu, Fu. fi, fu, Af. Sekarang af. af, if, uf, uf. Kayaknya Mbak terlalu tarik ya. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Af. Af, if, Fa. uf. Afa. Afa, ifi, ufu. Gimana ya? Kayaknya kok tipis. Kurang ya, Mbak? Enggak, kurang rileks aja kayaknya itu, Mbak. Sebenarnya Mbak udah di situ, tapi kurang rileks. Jadinya kurang dapat ininya, kesempurnaan dari Suara. Nanti coba lagi ya, Mbak ya. Ya, kasih, Mbak. Selanjutnya siapa lagi? Bu Heni belum ya? Udah ya? Bu Eni sudah, Bu Zayati sudah belum? Belum saya, Mbak. Oh, Bu Oh, Zayati Bu Zayati belum. malah Mbak ketinggalan, Indah maaf. juga belum ya, Mbak Intan. Bu Zayati boleh silakan. Fa, fi, fu, Af. af, if, uf, apa, ifi, ufu. Dari mahroj, Ibu sudah dapat mahrojnya. Cuma saya belum dengar
suara aliran yang sempurnanya, rokhawah dari fa-nya. Apa? Saya khawatirnya nih jarak kita terlalu jauh, Bu. Jadi suaranya nggak terdengar jelas. Fa, fi, fu, af, pa, if, fi. Fa, fi, fu, af, if, uf, Heeh. af, pa, if, fi, uf, fu. Uf, tadi Ibu udah betul. Tapi ketika af, gigi Ibu tidak menyentuh bibir bagian dalam. Ketika if, Ibu juga bibirnya ujung gigi serinya tidak menyentuh ke bibir bagian dalam. Ketika afa, ifi, ufu itu tidak kurang nggak menyentuh juga. Jadinya nggak jadi mahrosnya kurang tepat dan tidak ada aliran jadinya. Oh, Afa, af, pa, ya, if, fi, uf, fu. iya, iya. Dan dia ketika dialirkan itu rileks aja. Kita menunggu dia sampai sempurna, benar-benar sempurna, baru kita pindah. Afa, if, fi, uf, fu. Itu Ibu ya. Insya Allah nanti dicoba lagi. Kayaknya udah semua ya Mbak Ati ya? Ada Mbak Intan. Mbak Intan? Mbak Intan Belum. udah tadi? Udah ya? Oh, udah. Mbak, Mm. berarti kan itu bibir gigi serinya itu kan nempelnya di bibir, tapi yang bagian basahnya, bibir bagian basah ya, bukan di luar ya. Iya, yang Iya, Mbak. tidak terlihatnya Yang tidak bagian dalam. terlihat ya. Nah, itu mungkin cerita teman-teman. Ya. Makanya Sudah semua. biasa dibilang perut bibir. Oh, perut bibir Ya, ya. ini ya. Bibir Saya saya. kasih note di sini perut bibir bawah. Gitu. Iya. Baik. Sudah semua Oke ya. berarti. Kita next. Ini udah Mbak Ati. Sekarang kita jam berapa? Karena di presentasi saya jamnya. Sekarang jam 2:37. Oke. Ya. Kita next dulu ya kali ke huruf selanjutnya ya. Oke. Kita ke selanjutnya yaitu huruf ba. Saya zoom dulu. Huruf Bibir dipertemukan dan dirapatkan. ya. Ba. Ini ba ini sebenarnya hanya merapatkan dua bibir aja udah. Ba, ba, dua bibir dipertemukan, dirapatkan, sudah selesai gitu. Masalahnya adalah ini ada sifat-sifat yang dimiliki oleh ba. Nah, sifatnya apa? Tuh ya, dia tidak mengalirkan suara. Ada yang ba, kayak saya baru ketemu nih Mbak Ati, yang dalnya Bu siapa? Bu Heni, yang itu ya, yang medok itu ya, dada itu ternyata ada haknya di tengah-tengah. Da, itu. Sama kesalahan yang paling banyak di ba itu adalah dia medok juga. Ba. Nah, kenapa? Karena di ba-nya itu enggak ringan gitu. Dia ada haknya. Ada tekanan ya. Dan dia akhirnya menjadi mengalirlah suara gitu. Padahal tidak boleh, tidak ada aliran suara ya di sini. Ba gitu ya. Dan ba ada sifat qalqalahnya ketika dia sukun. Ya ibu-ibu ya. Kita coba. Babi bu ab ib ub abba ibbi ubbu. Boleh silahkan Bu Rasmiati dicoba. Masih di mute Ibu? Oh iya. Babi bu Ya. ab ib ub. Ab, ib, ub. Kalau bisa suaranya itu sama.
ba sukun dengan suara hamzahnya. Abe, ibe, ube. Jadi kayak sejajar gitu suaranya. Terkadang Ab, kita suaranya agak dilemahkan itu di ba. Abe, ibe, ube. Yakin aja kolkolahnya dikeluarkan. Gitu ya, Bu. ab, ib, ub, Ya, lanjut. abba, ibi, ubu, Abba, relax aja. Abba, ibi, abba, ibi, ubu, ya. Ubu itu kayak ada nafas sedikit pas ubu. Ubu. ubu, Ya. Selanjutnya Mbak Farah, silakan. Mana lah ya? Apa Babi, mana? bu. Kenapa Bu Farah? Kedengeran, Mbak? Silahkan. Kedengeran suara saya? Dengar Mbak, delay kayaknya. Silahkan Mbak. Babi, bu. Ab, ib, ub. Abba, ibi, ubu. Kolkolahnya diringankan lagi. Abe, ibe, ube. Coba yang Ab, kolkolahnya. ib, ub. Ya. Abba, Ab, abba. abba, ibi, Ya. ubu. Oke. Lanjut Mbak Intan. Babi, bu. Ya. Ab, ib, ub. Abnya lagi Mbak. Ab, ib, ub. Jangan dimelarkan. Abe, Ab, abe, ib, ibe, ube. ab, ib, ub. Abe, ibe, ube. Ringan aja ya. Abe, ibe, ube. Ab, ib, ub. Nanti coba lagi. Itu kurang ringan sedikit aja. Abah, abah. Abba, ibi, ubu. Ada waktu dulu. Ditahan di baknya. Abah, ibi, ubu. Abba, ibi, ubu. Coba agak lama lagi sedikit lagi. Abba, Abba, ibi, ubu. terlalu cepat lagi masih belum. Karena ini dua bak berarti ya Mbak ya. Bak sukun dan bak yang berharokat. Abba, ibi, ubu. Abba, ibi, ubu. Ya, ya, ya gitu. Ya, oke, Mbak. Bu Zayati, boleh silahkan. Babi, bu. Mm-mm. Ab, ib, ubu. Ab, ibe, ube. Ab, ib, ubu. Ab, Abba, ibi, ubu. ya. Coba yang kalau lagi Bu. Ab, ibe, ube. Ab, ibi, ubu. Ibe, Ibi. bukan ibi, ibe. Ab, ibe, ubu. Ube, ube. Ubu. Ya, ube. Abba, coba Bu, abba. Abba, ibi, ubu. Ya, abba. Relax aja Bu. Abba, ibi, Abba, ubu. ibi, ubu. Ya. Oke, selanjutnya Buruk Mini silahkan. Tadi Buruk Mini udah nyoba belum yang fa? Udah. Oh, udah ya? Saya lupa. Silakan Buruk Mini. Babi, Bu, bunya sempurnakan wawunya ada dhammah. babi, Bu, merkah. Bu. Ya. abba, abba, ibi, Oh, ab dulu ini. Qalqalah dulu, Mbak. Ab, ibe, ube. ubu. Abba, ibu, ubu. Oh, kayaknya udah benar. Abba,
Ibi. Ubu. Ya. Ubu. 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 Ya. Lanjut Mbak Opi. Babi. Bu. Mm-mm. Ab. Ib. Ub. Ya. Abba. Ibbi. Ubbu. Alhamdulillah. Udah ya. Ada lagi yang belum? Bu itu ya? Bu Heni, Bu saya Eni, ya. belum. Silakan Ibu. Babi bu. Mentok nggak? Mendok. Ada haknya ini. Babi, Bu. Diringankan Ibu. Babi bu. Ya, ini lebih ringan dari yang tadi. Abe. Ibe. Ube. Abe, ibe, ube. Langsung Ibu. Abe, ibe, ube. Abe. Ibe. Ube. Ya, lanjut. Abba. Ibi. Ubu. Ya. Agak medok sih di abba, ibi, ubu. Tapi tinggal ngerem itu aja, Bu. Diringankan lagi. Haknya dihilangkan. Relax. Nanti lama-lama juga hilang. Tadi babi ibunya juga udah alhamdulillah. Nah, nanti bisa dipraktekkan di huruf dal, Ibu. Insya Allah jadinya bisa lebih ringan lagi. Gitu. Ya. Mungkin boleh tips Mbak untuk yang medok seperti saya. Saya dulu juga medok. Sampai sekarang mungkin kadang ya. Saya diberi tips sama ustazah saya tuh agak ditarik ini bibirnya dikit ya. Saat ba, jadi lebih tipis gitu. Saya kendalanya di huruf ba-nya medok dulu, terus dal, mim nun juga berat gitu ininya. Itu tipsnya begitu Bu Heni, mungkin nanti bisa dicoba ya. Insyaallah. Semangat Silakan, Ibu. Mbak. Ya. Oke. Nanti ini contoh yang di bawahnya kita voice note aja Ibu-ibu ya. Insya Allah yang atas ini sudah mewakili, yang penting sudah dapat, sudah kerasa di mana perbaikannya, dan alhamdulillah tadi dominan juga sudah bagus gitu. Tinggal dikuatkan lagi, di murojaah lagi, biar gak lupa. Kita lanjut nggak apa-apa ya Mbak Ati ya? Ya, silakan Mbak. Gimana Monggo. Ibu-ibu? Masih ada 15 menit, bisa 1 slide lagi. Jadi kita besok 2 slide penghabisan, dan selanjutnya 2 materi identifikasi dan masuk ke surah basmalah dan ta'awuz ya. Lanjut ya. Lanjut Mbak. Ini yang ketiga, masih syafatan. Jadi sama seperti huruf ba, saya zoom lagi ya. Sama seperti huruf ba tadi, bibir dipertemukan, dirapatkan. Bedanya apa? Bedanya kalau yang mim ini dia disertai dengan suara hidung, suara dari rongga hidung atau suara gunnah gitu ya. Itu aja. Tapi ininya masih sama. Tempatnya, bagian depannya gitu ya, bibir dipertemukan, dirapatkan, sudah itu aja. Gitu. Dan tidak kebanyakan salah ketika mim itu bibirnya itu dikedalemin. Mim gitu. Enggak, dia relax aja. Gitu, di luar aja gitu, nggak usah dikedalamkan gitu. Gitu ya. Sekarang kita coba. Yang perlu diperhatikan apa? Nah, ketika kita merapatkan kedua bibir, itu aliran suaranya itu dari rongga hidung. Boleh sambil dicoba ibu-ibu. Dia suaranya masuk ke hidung. Itu disebutnya itu adalah tempat makhrajnya huruf-huruf gunnah. Huruf gunnah itu mim dan ba ya. Nanti kita akan bahas lebih detail itu di pertemuan besok, insya Allah ada khusus tentang al-khaisum. Nah, kemudian menjaga suara hidung atau yang disebut juga dengan mukamil, penyempurna, ingat ya, yang ada di nun juga, dan suara mulutnya, jadi antara suara hidung dengan suara mulut itu diproporsionalkan. Ketika dia dirapatkan ke mahrajnya gitu, ketika mahrajnya nempel, maka dia dialirkan lewat rongga hidung, ketika dibuka lewat
mulut lagi, gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah dari kedua bibir lagi, gitu. Kemudian memiliki sifat tawasul seperti huruf nun. Dia tidak tertahan tapi tidak mengalir secara lepas. Kayak seperti nun. An gitu ya. Ini juga ada waktu sebentar dia agak ditahan tapi juga tidak mengalirnya terlalu deras seperti rokhawah. Dia di tengah-tengah gitu ya. Kita coba ibu-ibu. Mamimu, im, amma. Oh ini gunahnya agak lama ya. Amma, immi, ummu. Itu ya. Boleh silakan. Di sini ada Bu Heni. Mamimu, Ya. im, Sudah ada tawasulnya. amma, immi, ummu. Amma ya. Immi, ummu. Ya. Diulangi Mbak Rizka. Boleh yang ammanya Ibu kurang panjang sedikit aja. Amma, immi, ummu. Iya. Ya. Silakan Bu Farah selanjutnya. Mami, Ini sinyal. im, Tadi nggak terdengar Ibu, maaf yang punya terpotong ada sinyal kayaknya nih. mamimu, Jangan terlalu dekat. Mamimu. mamimu, Ya, gitu aja. Lanjut yang im, 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 ya. Amma, amma, immi, ummu. ya. Amma, ya. Selanjutnya Mbak Intan boleh? Mamimu, Ya. im, Nah, ini tawasulnya. Gimana? Coba lagi boleh? Ya. Amma, Yang ini dulu. immi, ummu. Yang tengah dulu Mbak Intan. Oh iya ya. Im, Belum. Tawasulnya belum mengalir. Im, im, Ya. Yang amma sekarang? amma, immi, ummu. Dan ini panjangnya samakan ya. Amma, immi, ummu. Disamakan. Karena panjangnya sama. Itu ya. Selanjutnya Bu Rasmiati boleh? Mamimu, Ya. amma, im, Iya. amma, Dia relax aja Ibu. Im, im, iya. amma, immi, ummu. Iya. Immi, ummu. Tadi amanya tadi lebih cepat dibandingkan dengan imi dan ummu Ibu. Nanti panjangnya diratakan lagi aja Ibu ya. Iya, Mbak. Selanjutnya Bu Rukmini silahkan. Mamimu. Mbak lagi sakit ya? Masih suara. Benar. Iya, nggak apa-apa. Lanjut Mbak. Im, Kurang tawasul. Im, im, Ya, gitu ya. Lanjut. amma, immi, ummu. Ya. Amma, immi, ummu. Ya. Lanjutnya Bu Zayati boleh?
ma, mi, mu, Mm-mm. am, im, Mm-mm. amma, immi, ummu, Amma, immi. Coba panjangin dikit lagi, Bu. Ammanya. amma, immi, ummu. Iya. Oke. Selanjutnya, Mbak Opi udah belum ya? Mbak Opi belum ya? Mbak Opi? Belum. Boleh silakan Mbak Opi. Ma, mimu, Mm-mm. im, Amnya belum? am, im, Ya. amma, immi, ummu, Amma. Panjangin lagi sedikit aja. Panjangin sedikit lagi aja. amma, immi, ummu. Iya. Amnya udah oke panjangnya. Cuman di emaknya ini ya. Emaknya jangan ikut panjang. Amma, immi, ummu. Kan emaknya dia satu harokat di situ ya. Iya. Satu, satu, satu. Gitu. Ada lagi yang belum? Sudah semua kayaknya, Mbak. Sudah ya? Sudah. Oh, udah 14.56. Gak apa-apa. Sebenarnya mahrojnya yang di bibir ini tinggal satu lagi. Gak apa-apa, nanti kita bahas di esok hari saja. Insya Allah. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Nggak. Insya Allah lebih ini ya. Bu Eni mau tanya? Iya, Silakan, Bu. mungkin belum sampai pelajaran ini ya. Cuman kan mumpung tadi dibuka itu mau nanyain soal yang apa? Kolkolah. Itu kolkolah itu ketika ba itu apakah ada hamzah sukun atau dia tipis, antara bedanya dengan yang sugro sama kubro itu gimana, Mbak? Apa yang boleh ada hamzah? Makanya misalnya ab atau abe, nah, itu gimana kok? Memang mungkin belum sampai pelajaran itu ya, tapi mumpung bahas ba itu mungkin bisa sedikit gitu yang apa ketika huruf ba itu kolkolah. Gimana tadi? Tentang kolkolah, Mbak. Tadi terdengar, jadi Bu Heni menanyakan tentang huruf kolkolah pada huruf ba. Itu tadi kolkolah sugro sama kubro gitu ya, Bu ya? Ya, terus ada hamzahnya atau tidak gitu. Sama abe atau abe gitu. Itu bagaimana? Itu ya Bu Heni ya? Iya. Kalau ada hamzahnya tuh gimana Ibu? Maksudnya? Abe, ibe, abe. Ada kayak hamzah di belakang gitu loh. Oh iya. Abe kan abe gitu. Harusnya kayak tidak ada itu. Ya, Harusnya kan harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada. Meskipun kubro nggak ada ya? Maksudnya apa ketika iya. Gitu, itu sebetulnya kan hanya karena efek dia dilepas aja dari mahrojnya gitu. Abe, ibe, iya enggak. Kalau mungkin coba nanti saya ini lagi ya Bu, saya rasa lagi dan saya lihat lagi apakah perbedaan di yang ba dan huruf qaf ya, huruf tebal dan juga huruf tipis ini apa perbedaannya gitu biar lebih jelas gitu. Apakah dia jadi kayak ada hamzahnya gitu, tapi seharusnya sih tidak ada. Coba nanti saya coba cek lagi ya Ibu ya, untuk lebih memastikan lagi aja gitu, supaya tidak salah menyampaikannya gitu Bu. Itu Bu ya. Sudah terjawab Bu. Tadi yang ditanyakan Bu Heni? Sudah.
Ya nanti mau dilihat lagi sama Rizka mungkin ya nanti ya baik. Iya, Ya, air Rizka. ya suaranya ini ya agak terputus-putus. Ya. Ada lagi teman-teman? Teman-teman, Ada. ini tuh betul ya. Perjalanan kita sebenarnya masih panjang kalau untuk ilmu tajwid. Karena makhorijul huruf itu kan tahap awal dari materi gitu. Iya, Ke betul. sifat aja, ke sifat. Nah, qalqalah itu kan adanya di sifat juga ya. Dia ada sifat yang tidak berlawanan. Nah, setelah ini masih panjang lagi gitu untuk menyempurnakan dari si makhraj huruf dan karakteristik dari setiap huruf. Jadi harapannya semoga ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian tidak berhenti belajarnya. Kita gali terus gitu ya. Semoga sampai benar-benar sampai ke titik fasihnya itu ya. Semoga Allah mudahkan dan Amin, lengkapkan ilmu amin. kita ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita belajar tahsin ini seumur hidup ya Mbak ya. Menyempurnakan terus gitu, jangan sampai berhenti. Mbak, aku boleh tanya nih, mungkin tadi aku mengamati teman-teman saat huruf mim bertasydid itu kan menahan huruf apa saat bertasydid itu kan belum konsisten gitu kan. Tadi Mbak Rizka bilang oh masih kurang sedikit gitu, masih kurang lama sedikit gitu. Nah, itu sebenarnya seberapa lama sih Mbak menahannya saat tadi huruf-huruf mim bertasydid itu? Oh. Sebelumnya kan Mbak Rizka bilang tiga hitungan, tiga apa? 3 harokat gitu ya Mbak ya? Ini menarik pertanyaannya ya. Nah, itu bagaimana supaya teman-teman sepanjang apa seberapa sih gitu kan nahannya yang ammah itu seberapa gitu. Silakan Kalau Mbak. guru saya bilang itu tergantung bagaimana kita satu harokatnya. Kalau kita satu harokatnya a, itulah 3 gitu kan. Nah, makanya kan terkadang kita bacanya dia pendek, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang gitu kan. Gitu. Tapi kita bisa memang pakai 3 ketukan gitu. Kalau kita pakai 3 jari, kadang kita ada yang cepat juga. Udah. Ada yang lambat. Gitu. Makanya tergantung kita baca di awal. Kalau kita satu harokatnya a, misalkan gitu ya, berarti kadarnya itu sama seperti 3 huruf itu, gitu. Ya kita hitung aja gitu. Ketika kita lambatnya kayak gitu jadinya. Makanya kenapa kita harus makanya saya suka talakinya tuh ke syekh. Kenapa? Karena syekh itu dia punya kadar yang sudah Syekh Aiman ya. Saya suka dengerin Syekh Aiman. Syekh Aiman itu dia panjangnya itu ya kalau kita mau meniru benar-benar panjang yang sesuai ya kita bertalaki gitu. Bertalaki dengan guru yang lebih fasih biar kita tahu oh panjangnya dia tuh untuk guna segini. Itu berapa hitungan kita ya. Nah, itulah gitu. Ketika kita udah terbiasa satu ketukan misalkan ya udah itu jadinya 3 harokatnya si mim bertasydid itu karena dia ada guna sempurna ya gitu. Sama seperti panjang 2 harokat ya, ba'ata, ba'ata. Ketika dia ada mat yang panjangnya 6 gimana? Apa ya, huruf sod gitu. Jadi kita nyamain gitu, nyamain 2 harokatnya. Ba'ata, jangan sampai belang-belang tuh. Misalkan yang satu panjangnya segini, yang satu segini lebih dikit gitu, 2 harokatnya. Makanya kenapa kita kalau baca harus konsisten. Kalau misalkan satu harokat ya satu aja ketukannya, jangan ditambahin. Kalau ya gitu. Aba, abata, itu kan satu gitu. Biasanya kalau yang 2 itu satu tarikan. Kalau yang mim biasanya saya pakai ayunan. Amma gitu. Ayunannya 3. Amma itu baru selesai. Gitu.
terserah mau pakai jari, mau pakai di ayun, yang penting 1 harokat, 2 harokat, 3 harokatnya harus sama, jangan sampai berbeda-beda gitu. Gitu ya Bu ya. Mau lebih pasti lagi berapa 1 harokat, 2 harokat, dan 3 harokat, ikutin talaki guru-guru syekh-syekh yang ya memang ada yang sudah paten gitu, panjang dan pendeknya gitu. Gitu. Masya Dan Allah. kalau Syekh Aiman itu dia tidak pakai nada ya. Dia nadanya nada mahrojnya gitu. Dia mengikuti mahroj dan juga sifat. Akhirnya terbentuklah nada seperti itu gitu. Jadi kalau lagi belajar jangan ikutin syekh-syekh yang apalagi yang bacanya cepet gitu. Syekh yang bacanya cepet nanti jadinya syekhnya itu kan bacanya cepet itu karena dia udah betul mahrojnya, panjang pendeknya udah sama gitu ya. Kalau kita masih kejar-kejaran panjang pendek dengan mahroj, mending yang slow aja deh syekhnya gitu ya. Nah kalau saya sekarang pakai referensinya ya Dr. Aiman tadi, Aiman Suhaib ya. Dr. Aiman Suhaib ya Mbak ya. Iya. Itu ada di aplikasi juga ya Mbak. Jadi teman-teman sebenarnya bisa mengikuti di aplikasi handphone di Quran itu juga ada ya Dr. Aiman Saya Suhaib. dapat dari guru saya itu aplikasi yang dia bisa bisa per kata, per ayat dalam Al-Quran, Mbak. Oh iya. Kalau mau nanti teman-teman boleh di-share enggak tuh? teman-teman mau nanti saya izin dulu ya sama guru saya insya Allah. Kalau misalnya dibolehkan. Jadi teman-teman bisa sambil mungkin dengan membaca Al-Fatihahnya, mendengarkan, mengikuti gitu kan, itu insya Allah akan lebih mudah ya. Insya Allah. Jadi insya Allah iya. Dr. Syekh Aiman Suhaib ya Mbak ya, itu memang kalau baca pelan sekali dan makhrajnya sangat Masya Allah tartil banget ya. Ini sudah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak, Ibu? Oh iya Mbak Ati. Iya Mbak, gimana? Selagi kita masih ada di program, teman-teman boleh bertanya, boleh mencoba. Misalkan, Mbak tolong dong, ini saya cough-nya sudah naik belum? Sudah betul mahrojnya belum? Itu boleh ya. Di grup itu kita leluasa ya teman-teman ya. Jadi mumpung lagi ada program ini gitu ya. Jadi untuk memastikan apakah mahrojnya sudah betul atau belum, boleh nanti kita cek ya Mbak Ati ya. Mbak saya nanti yang ngecek itu. Jadi teman-teman ya, jangan malu-malu dan jangan sungkan untuk mencoba gitu, dan bertanya gitu saja. Dan jangan putus asa, Mbak. Semangat terus. Saya ketemu makhraj huruf lam itu setelah 3 tahun. Lalu ketemu, oh di sini ya. Dulu nggak ketemu, jadi begitulah perjalanannya. Nanti insya Allah tunjukkan. Satu-satu nanti insya Allah ketemu ya. Jadi sabar aja, ikuti proses. Dan qadarullah teman-teman, makhraj lam saya yang tebal, saya kan punya 3 guru nih ya sekarang yang lagi aktif. Yang 2 bilang tidak ada masalah, yang 1 bilang saya ada masalah. Kayak gitu. Akhirnya apa? Ini baru ketahuannya hari Sabtu lalu, Sabtu lalu. Saya langsung bingung kan. Ya Allah, yang 2 bilang enggak, yang 1 bilangnya apa ya? Akhirnya saya pusing lagi gitu. Sampai sekarang saya nyoba lagi. Gitu. Akhirnya tetap proses belajar itu akan terus gitu sepanjang hayat insya Allah. Iya, benar. Huruf lam kadang masih terlalu tebal. Nah, itu kita belajar gitu. Masih ketebalan. Sabar aja ya teman-teman, ikutin proses. Iya Mbak Rizka, ya Mbak Ati. Iya. Sudah ya, selesai. Sudah nggak ada yang ditanyakan lagi ya? Iya Mbak Ati. Iya, baik. Sudah selesai kayaknya Mbak. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita tutup ya, berarti ya sudah jam 3 lebih. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menyelesaikan materi siang hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu besok ya. Kita tutup kelas siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian pada siang hari ini ya. Mohon maaf lahir batin Ibu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair Terima kasih semuanya Mbak Ibu Rizka, Mbak Mbak Ayu. Ati. Baik. Terima kasih Mbak Mbak Nur, mohon maaf lahir batin Mbak Nur, Nur. maaf ya. Pak Ya, Sama-sama. sama-sama. semua.